Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Semua dijadikan data senjata untuk melawan penghujat agama Islam ya. Nanti saya kasih datanya, tapi setelah ini dulu. Silakan Ustadz. Baik, kita sapa dulu nih Bang Putra. Selamat malam. Putra Geovanio, selamat malam. Ya, malam Ban. Malam Bang, Islam atau Kristen Bang? Kristen Ban. Silakan Bang, saya punya narasumber diskusi tentang tema apa saja. Saya bawa Uniripa malam ini. Boleh bertanya dengan Uniripa atau dengan saya, silakan. Silakan Anda kalau mau ngomong duluan gitu ya. Awan. Ya Ban. Ini. Ya silakan Anda mau bertanya duluan Bang. Nanti kita gantian nanya, oke? Oke, bolehkah saya bisa izin, saya bisa tanya? Silakan. Masalahnya Abang biasa, saya kan selalu nonton Abang. Kadang Abang ngomong tuh kan kadang-kadang bilang Tuhannya Kristus itu bilang begini itu yang saya bilang. Saya rasa itu Tuhan itu kita sama, satu saja, satu Tuhan saja. Halo? Jadi kalau merasa saya seperti apa ya? Kita hidup ini kan sama, semua sama. Percaya itu kan satu Tuhan, semua satu Tuhan. Hanya beda dia punya doanya saja. Baik Bang, saya jawab sedikit ya sebelum Abang lanjut. Bang, kalau Anda katakan Tuhan kita satu, ya saya itu sepakat. Tuhan kita satu, saya sepakat. Tetapi kalau Anda katakan Tuhan kita sama, wah enggak. Beda gitu. Kalau Tuhan kita satu, saya sepakat. Tapi Ya, kalau kita Tuhan satu. kita sama, saya nggak sepakat gitu. Tidak, Tuhan itu satu. Kita semua kan itu kan tujuannya satu saja. Ya, kalau Tuhan itu satu, saya sepakat. Tapi Tuhan yang seperti apa gitu? Seperti kakak juga Yang satu kan itu. untuk doa kepada Tuhan. Seperti kami yang Katolik juga doanya kan untuk Tuhan juga. Gini Bang, kita pahami Tuhan yang satu ini. Ya, Tuhan yang satu ini. Bagaimana para nabi itu kan memahami Tuhan itu seperti apa, yang mereka sembah seperti apa. Kan kayak gitu. Para nabi yang menjelaskan kepada kita Tuhan itu seperti apa. Kalaunya Tuhan Abang ya menjelma menjadi manusia, itu beda. Nggak sama dengan Tuhannya umat yang lain. Yahudi beda, Islam beda, Hindu beda, terus juga Buddha beda gitu. Ya, Nggak sama. agama itu memang beda. Agama itu semua beda. Tapi hanya Tuhan kan ciptakan bumi dengan langit. Ini kan kita semua itu hidup di dunia ini kan kita semua hidup itu kan di tanah semua. Nah gini Bang, kalau Tuhan kita itu beda, maka Tuhan yang benar seperti apa? Maka kita lihat para nabi menjabarkan. Adakah para nabi menjabarkan Tuhan akan menjadi manusia? Ya memang Tuhan tuh menciptakan manusia ya. Iya, ada nggak dia akan menjelma jadi manusia? Ya ada. Nabi siapa ngajarin kayak gitu? Maka Nabi mana yang ngajarin Tuhan akan menjelma jadi manusia tuh nabi mana Bang? Yesus lah. Lah, beda. Yang sebelum Yesus aja kita ambil. Nabi mana yang mengajarkan Tuhan akan menjadi manusia? Katolik ini kan Tuhan tuh bilang 3 menjadikan 1. Nah, itu juga Bang. Nabi mana yang mengajarkan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1? Tuh nabi mana itu? Gak ada. Para nabi itu mengajarkan Tuhan 3 dalam 1 dan akan menjadi manusia. Gak ada. Ini kan Tuhan itu kan dia sudah seperti titipan kasih di ini Tuhan Yesus untuk layani kami, layani kita di dunia. Secara dosa-dosa dia yang hapus semua. Bang, sorry Bang. Penonton tuh banyak protes, suara Anda kecil katanya. Kalau saya dengarnya jelas sih. Nggak tahu kenapa penonton Ya, itu jaringan. kecil suaranya. Masalah di Timur Leste kan jaringannya kurang bagus, Bang. Hujan. Jadi
Ya gini Bang, ya para nabi. Kurang bagus ya. Bang, Anda buka kitab Anda, bagaimana Yesus mengatakan Tuhan itu seperti apa? Coba Anda lihat di kitab Anda, kata Yesus, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Gak ada Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1." Gak ada. Tapi Yesus juga mengatakan, Bang, Yesus juga mengajarkan, kata Yesus, ya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan melihat rupanya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Tuhan itu, kata Yesus, kagak kelihatan. Ya, lalu dari mana Tuhan bisa menjelma jadi manusia kayak gitu? dari dulu, dari awal sebelum kita hidup kan dari awalnya udah percaya sama Tuhan. Jadi kita turunan yang hidup juga kita, ya, orang sudah bilang oh Tuhan ada, ya kita harus bilang Tuhannya ada. Ya Tuhan ada, tapi tidak ada menjelma jadi manusia dan tidak ada 3 dalam 1. Tapi gitu. Doa kan begitu. Artinya gini, itu adalah bikinan manusia yang di luar ajaran para nabi. Berarti kalau keyakinan Anda kayak gitu. Coba aja kayak gini Bang, ya coba kita pikir. Zaman Abraham, Tuhannya kagak kelihatan. Manusia yang lihat Tuhan, manusia itu akan mati. Di zaman Musa, Tuhan kagak kelihatan. Manusia yang melihat Tuhan, manusia itu akan mati. Tiba-tiba di zaman Yesus, ya, Tuhannya jadi manusia. Manusia lihat Tuhan. Bukan manusianya yang mati Bang, tapi Tuhannya yang mati. Apa dibolak-balik kayak gitu? Zaman Musa, manusia lihat Tuhan, manusia akan mati. Di zaman Yesus, ya, manusia lihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, Tuhannya yang mati. Macam mana tuh? Mikirlah, kan bertentangan kebalikannya dari ajaran para nabi gitu loh. Hah? Tuhannya kan mati kan hidup kembali. Ya iya, Tuhan mana yang bisa mati? Aneh-aneh aja. Orang manusia lihat Tuhan, manusia yang mati. Ini enggak, manusia lihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Apa coba? Mikirlah di situ Bang. Ya, silakan Uni, berikan ininya, penjelasan. Saya mau ngobrol sama Bang Putra. Berarti Bang Putra mengakui kalau Tuhan Abang pernah mati. Iya, tapi mati tapi hidup kembali. Ya, berarti Tuhan Anda tidak kekal ya? Iya. Tidak kekal? Iya, tidak kekal. Oh, kalau Tuhan Bapak pernah mati nggak? Iya, tidak kekal Bang. Jujur kali kau Bang. Nggak, ini Anda serius punya Tuhan yang tidak kekal nih? Iya, saya serius. Nah, Tuhan Anda yang tidak kekal ini semua Tuhan ya, ketiga-tiganya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus sama-sama semua tidak kekal ya? Ya, itu Tuhan semua ya, tidak kekal. Tiga-tiganya Tuhan? Iya. Tiga-tiganya tidak kekal? Iya. Tiga-tiganya mati? Tiga-tiganya mati tapi hidup kapan? Tiga-tiganya mati terus Tiga-tiganya mati. Tuhan itu 3 menjadikan 1. Iya, intinya Tuhan Anda ketiga-tiganya mati dan terus bangkit lagi. Ya, bangkit lagi. Ya pantas Anda seperti ini, ya pantas. Iya. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Itu yang Kalau saya sih sudah selesai ya. Bagi saya ini klip yang sangat bagus untuk di teman-teman, bagus loh untuk di di record, disampaikan, disebarkan ke seluruh alam semesta bahwa ada saudara kita yang mempercayai Tuhannya tiga-tiganya pernah mati dan bangkit dan Tuhannya tidak kekal ya, tidak kekal sama sekali. Oke. Dan masih layak dikatakan sebagai Tuhan yang tidak kekal ini. Kita kan udah doa seperti ya ajaran agama ya, kita harus ikutin aja. Ya, Anda berdoa kepada Tuhan Anda. Tuhan Anda kan pernah mati. Dia pernah tidur di atas perahu. Dari mana Anda tahu doa Anda didengarkan? Jangan-jangan pas Anda lagi berdoa, dia lagi tidur. Loh, dia pernah mati kok, apalagi tidur.
Anda pernah dengar Yesus ketiduran di perahu kan? Nah, ketika Anda berdoa, dari mana Anda yakin doa Anda didengarkan sementara Tuhan Anda itu pernah mati dan juga pernah tidur? Bisa jadi ketika Anda berdoa dia lagi mati. Bisa jadi dia sedang mati waktu itu. Iya, waktu Jadi kenapa berdoa kepada Tuhan Anda? Mati di Ya, salib. lo dari mana Anda tahu kalau dia sekarang lagi tidak mati? Jangan-jangan dia lagi mati sekarang. Kan suka-suka dia mau mati mau enggak. Kan dia pernah mati, berarti bisa mati lagi dong. Ini kan dalam Alkitab itu kan begitu. Tuhan tuh mati. Iya, pokoknya kita sudah sepakat. Kita lagi tidak mempermasalahkan. Anda sudah mengakui sendiri Tuhan Anda tiga-tiganya pernah mati dan bangkit dan Tuhan Anda tidak kekal. Kalau kami umat Islam, Abangku, ya, dalam kaidah filosofi dasar, istilah Tuhan itu adalah entitas yang tidak pernah mati, makanya dia dikatakan Tuhan. Iya, Nah, itu yang kita jadi pakai. kalau ada Tuhan yang pernah mati, maka dia tidak layak dianggap sebagai Tuhan atau karena dia pernah mati. Nah, sekarang mau saya tanya lebih lanjut nih. Apa gunanya Tuhan Anda itu mati buat peradaban? Apa manfaatnya? Itu kan hapus dosa. Menghapus dosa? Maksudnya gimana nih? Maksudnya dosa siapa yang dihapus ketika dia Dosa mati? manusia lah begitu. Dosa manusia. Oh, berarti ketika dia mati kita tidak berdosa lagi nih. Iya. Jadi Anda tidak berdosa lagi? Karena dia bangkit kembali kan dia sudah hapuskan dosa kita begitu. Ya, berarti kita semua tidak berdosa lagi. Ya kita manusia kalau bikin salah ya kita ke gereja doa saja ya. Lah terus ngapain dia mati kalau gitu? Mati kan bangkit kembali. Iya, kita kan sudah sepakat kalau itu kita tidak ada perdebatan. Yang saya tanya itu ngapain tuh? Gini loh Bang, kalau ada Tuhan yang sudahlah tidak kekal, masih dituhankan ya, oke lah itu pilihan Anda. Tapi buat apa menuhankan Tuhan yang kematiannya nggak ada gunanya gitu loh. Yang saya tanya kan tadi gunanya, buat apa dia mati? Anda bilang menghapus dosa, saya tanya lagi. Jadi kita semua sudah tidak berdosa gitu. Oh ya Bang, mau saya tanya, Bang, Abang tadi habis sebelum naik ke sini minum apa tadi? Saya tidak minum apa-apa. Oh, bukan minum, nggak minum tua kan? Tidak. Kecubung. Kebanyakan makan pepaci. Ya. Iya. Jadi abang percaya sekali lagi nih ya, teman-teman silakan direkam ya. Tolong disiapkan rekaman kalian terbaik. Jadilah clipper terbaik buat Ustadz itu PI, sebarkan di TikTok kalian, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mau tanya sama abang. Ini kita tekankan ini. Apakah betul Tuhan abang ketiga-tiganya pernah mati? Iya. Dan apakah Anda meyakini bahwa Tuhan Anda bukan Tuhan yang kekal? Tidak. Oke, Tuhan Anda tidak kekal ya? Iya. Maaf, kami tidak mau menyembah Tuhan Anda karena kami nggak suka dengan Tuhan yang nggak kekal. Ngapain menyembah Tuhan yang tidak kekal ya? Oke, sepertinya kalau saya sebagai dokter kejiwaan tidak bisa menyembuhkan Anda dan saya berikan gelang ungu ya. Mungkin Ustadz Yusuf punya usaha terbaru untuk Biasa. Oh, biasa itu kan bilangnya namanya begini ya. Tuhannya begini. Ah, itu kan seperti yang kita yang agamanya. Bapak, Kristen. kalau di kampung saya tahu nggak nama penyakitnya apa ini Pak? Tahu nggak penyakit apa ini namanya? Penyakit. Ini namanya penyakit kolera, Pak. Penyakit kolera, Pak. Penyakit. Bapak udah parah, Pak. Bapak kayaknya harus mandi garam deh. Pak, atau rambutnya dipotong gitu, Pak. Yang menggumpal-gumpal itu mungkin itu yang membuat Bapak jadi begini, Pak. Bapak sadar dengan yang Bapak ucapkan Rambutnya ini? tidak boleh potong. Oh. Masalahnya. Nggak. Tapi saya apresiasi Uni, jujur Apresiasi dia. sih. Ya jujur, berani jujur dia. Luar biasa ya Ustadz ya baru kali ini. Ini yang bisa mengobati, ini orang yang ilmunya lebih tinggi dari saya nih teman-teman. Mohon maaf saya mengecewakan teman-teman yang menonton ya. Ilmu saya tidak mumpuni untuk menyembuhkan dan mengeluarkan roh-roh yang ada dalam diri Bapak ini ya. Karena Bapak ini sudah mengakui Tuhannya ketiga-tiganya mati dan Tuhannya tidak kekal. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, tepuk tangan.